Halo para pemuda epik abadi yang hobinya hutang di Budayanti, pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini cerita masih dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang akhirnya memasuki dunia yang aneh, lalu di tengah-tengah perjalanan ini banyak adegan pembantaian dari perang yang benar-benar menakutkan. Bahkan banyak kematian yang aneh dan begitu banyak nyawa segar berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya seketika merasa merinding. Apalagi pembantaian ini dilakukan oleh sesosok yang duduk di singgasana tulang. Kemudian sosok itu membuka mulutnya dan menyedot semua kebencian yang terus-menerus mengalir ke dalam sosoknya. Lalu perlahan-lahan sosok tersebut memadat menjadi sosok ilusi dengan kekuatan yang kuat yang mengguncang ruang. Sosok hantu ini segera memandang ke langit dan melambaikan tangannya dengan santai. Setelah itu dirinya pun perlahan berbalik dan sepasang mata yang berwarna darah tampak melintas ruang dan waktu. Kemudian cahaya yang menyilaukan segera menembus ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Dan pada saat yang bersamaan saat ini semua orang merasa tertindas di dada mereka dan mereka benar-benar terkejut di hati mereka. Ketika mereka tersadar kembali mereka menemukan bahwa jalur tulang sebelumnya telah menghilang. Bahkan semua gambar ilusi yang telah mereka lihat pada saat ini juga benar-benar telah menghilang. Lalu pada saat ini hanya ada singgasana tulang yang besar yang berdiri di kejauhan. Lalu di singgasana tulang ini sesosok membelakangi Xiaoyan dan yang lainnya dan menatap ke arah langit. Meskipun begitu sosok hantu ini tidak menanggapi kedatangan dari kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Meskipun begitu pada saat ini semua orang memegang senjata mereka erat-erat. Lalu keringat menetes dari telapak tangan mereka dan tidak bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu tidak lama setelah itu di atas langit malam sebuah after image segera muncul membentuk suatu bulan. Lalu bulan ini berwarna merah darah dan itu benar-benar bulan darah. Di sisi lain sosok hantu yang memandang ke arah langit pun seketika menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Matanya berwarna darah dengan tatapan acuh tak acuh dan kejam menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Bersama dengan itu pada saat ini kelompok Xiaoyan pun seketika terengah-engah. Kemudian sosok hantu itu duduk kokoh di singgasana tulang seolah-olah dirinya adalah raja dari dunia ini. Dan dengan lambaian tangannya roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul dan berlutut di sekitarnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini melihat hal tersebut Xiao Zhan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya bertanya kepada Xiaoyan, apakah menurut Tuan Muda Xiaoyan orang ini sudah lama berada di lingkungan yang keras ini? Xiaoyan melihat ke samping kepada Xiao Zhan sebelum akhirnya terdiam beberapa saat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini wajah sosok hantu di singgasana tulang menjadi gelap. Dirinya segera menunjuk ke arah kerumunan dari kejauhan dan suaranya yang dalam terdengar di telinga semua orang. Sosok itu berkata 50.000 tahun kesepian seseorang akhirnya datang. Dan selamat datang di tanah kebencian miliknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ekspresi dari sosok hantu ini pun semakin serius. Sosok tersebut berkata pada saat ini bulan darah telah muncul di langit malam dan ini menjadi hadiah terindah di bawah langit malam. Namun tampaknya kebahagiaan ini adalah kesedihan semua orang. Mendengar perkataan tersebut tentu saja pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar kebingungan. Tidak lama setelah itu kerangka putih yang tidak terhitung jumlahnya berjuang untuk merangkak keluar dari tanah. Kemudian tangan kurus segera melonjak keluar dari tanah dan hendak meraih ke samping kelompok Xiaoyan. Lalu tengkorak bangkit dan seluruh pemandangan ini benar-benar tampak sangat aneh dan menakutkan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk melompat ke udara. Bersamaan dengan itu sayap tulang Xiaoyan pun segera melebar. Kemudian Xiaoyan segera melintas melewati kelompok rangka lain yang merentangkan tangan ke rangka mereka. Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan ketika mereka melayang di udara. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya menyaksikan semua ini di udara dan mereka merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata. Pada saat ini dilihat dari fluktuasi Douqi leluhur roh hantu yang ada di singgasana itu seharusnya menjadi kekuatan Dou di puncak bintang 6.
Setelah itu Xiao Yan berpikir jika mereka bisa mendekat mungkin tidak akan terlalu sulit untuk bisa menang. Bersama dengan pemikiran tersebut yang melintas, jejak tangan dari leluhur hantu di tatah tulang baru berubah dengan cepat. Kemudian Doki segera menyapu dan dengan cepat memadat menjadi segel hijau di udara. Lalu segel dan mantra ini segera menembus ke dalam tubuh hantu yang berlutut di hadapannya. Bersamaan dengan itu desisan tajam bergema di bawah langit malam dan roh yang tidak terhitung jumlahnya segera bergegas menuju ke tubuh tulang putih yang berdiri tidak bergerak. Lalu sosok hantu di tahta tulang pada saat ini meredup untuk sementara waktu, dan sepertinya dirinya telah menghabiskan banyak energi Doki dengan melakukan keterampilan bertarung yang aneh ini. Namun meskipun begitu pada saat ini senyum puas segera muncul di wajahnya seolah-olah dirinya telah melihat takdir dari kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Babang Tamfan, Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di udara pada saat ini melihat kerangka putih yang tidak terhitung jumlahnya yang melompat. Saat ini mereka berselang-seling seolah-olah mereka terjalin menjadi jaring menyatukan tubuh mereka. Akhirnya semua orang segera bergerak di lautan putih yang luas ini, sedangkan kerumunan Xiao Yan pada saat ini memasuki kelompok kerangka dengan serangan mereka masing-masing. Dan pada saat ini mereka menghancurkan beberapa kerangka yang menghalangi pergerakan mereka. Sementara itu sosok ilusi di kejauhan tidak bergerak oleh pecahan tulang yang berterbangan di hadapannya. Justru sosok ilusi itu menyadari dengan jelas bahwa lautan kerangka yang baru saja dihancurkan oleh Xiao Yan hanya segelintir kerangka. Di sisi lain juga pada saat ini kelompok Xiao Yan menyadari situasi ini. Sehingga akhirnya mereka pun dengan cepat merubah strategi mereka dan pembantaian segera berlanjut. Di tengah pertempuran ini seketika Xiao Yan menyadari bahwa ini bukanlah cara yang tepat, karena jika terus seperti ini maka cepat atau lambat mereka akan ditelan oleh kerangka-kerangka ini. Tentu saja semua orang pun segera mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Dan akhirnya Le Shaolong segera membuka mulutnya agar mereka segera menangkap sosok Raja Hantu dulu. Mendengar perkataan dari Le Shaolong, tentu saja Zenni pun segera berkata bahwa saran dari Le Shaolong patut untuk dicoba, sehingga Xiao Yan pun segera melihat ke arah pasukan kerangka yang hendak menyerbu dan berkata bahwa mereka bisa mencobanya. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengayunkan pedang berat besar miliknya dan api surgawi segera dilesatkan. Setelah itu api surgawi terus menebas ke depan menghancurkan ratusan tulang, kemudian lapisan demi lapisan barisan tulang ini pecah satu demi satu. Dan saat pertempuran ini kerumunan kelompok Xiao Yan pun menuangkan botol demi botol cairan roh bening ke dalam mulut mereka. Pada saat ini mereka masih tidak tahu berapa banyak tulang lagi yang akan menghalangi mereka, dan pada saat yang bersamaan Zenni seperti memikirkan sesuatu dan mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa semua kerangka ini menjadi seperti sekarang karena roh-roh pembenci. Mungkin roh-roh pembenci ini juga termasuk dalam tubuh spiritual dan jiwa, karena jika tidak maka bagaimana mungkin mereka bisa menerima kesadaran dari Raja Hantu? Mengapa Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini tidak mencoba kekuatan spiritualnya? Dengan lingkungan yang telah berubah menjadi normal seharusnya Tuan Muda bisa menggunakan kekuatan spiritual. Seketika saran dari Zenni ini pun tiba-tiba menyadarkan Xiao Yan dan Xiao Yan tampak seperti memiliki pencerahan. Akhirnya segel di tangan Xiao Yan pun saling tumpang tindih dan seni roh darah segera melonjak. Lalu ada energi khusus seketika melesat ke langit dan bumi bersama dengan kekuatan spiritual raksasa setinggi 10.000 meter segera keluar melonjak dengan kekuatan spiritual yang kuat. Menyadari hal tersebut pada saat ini semua kerangka pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka satu persatu. Pada saat ini ekspresi mereka seolah-olah dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Sementara itu di sisi lain raksasa yang dibentuk dari kekuatan ilusi ini pun seketika melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Lalu gelombang suara yang kuat segera keluar dari mulutnya. Sosok besar itu secara bertahap menjadi tidak terlihat dan menghilang dalam kehampaan. Namun meskipun sosok ini telah menghilang namun gelombang suara tidak hilang begitu saja, karena gelombang suara ini masih menutupi pasukan kerangka yang berada di bawah. Di sisi lain pada saat ini sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan tiba-tiba terjadi.
karena Sungai Kuning di atas langit benar-benar mengalirkan sinar cahaya. Lalu sinar cahaya ini segera menyatu dengan gelombang suara kemarahan surgawi musim semi kuning. Saat ini cahaya ini benar-benar mengelilingi gelombang suara dan dengan cepat bergabung ke dalamnya. Dan pada saat ini keduanya telah bergabung dan tampak tidak dapat dibedakan satu sama lain. Melihat pemandangan ini Xiao Yan benar-benar terkejut dan kebingungan. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan berpikir mungkinkah kemarahan surgawi Huang Quan dan Sungai Kuning ini memiliki asal yang sama. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar hanya bisa terdiam menyaksikan kecepatan gelombang suara yang berubah menjadi sangat cepat. Di bawah serangan gelombang suara ini para pasukan kerangka pun benar-benar tidak bisa lagi bergerak. Bahkan pada saat ini waktu seperti akan benar-benar berhenti. Bahkan semua orang pun melihat pemandangan ini dengan takjub. Apalagi ini adalah pertama kalinya kekuatan dari kemarahan surgawi benar-benar begitu kuat. Sementara itu pasukan kerangka yang tidak terpengaruh di kejauhan memandang ke arah kelompok Xiao Yan dan segera menyerbu. Di sisi lain serangan sukses membuat kepercayaan diri dari Xiao Yan pada saat ini berlipat ganda, sehingga segel di tangan Xiao Yan terus berubah ketika Xiao Yan melesatkan serangan kemarahan surgawi Huang Quan. Dengan penggabungan energi sungai musim semi kuning di atas langit, maka kekuatan spiritual seperti banjir yang deras, dan akhirnya di bawah tekanan dari serangan ini sejumlah besar kerangka jatuh ke tanah. Lalu pada saat ini hanya beberapa kerangka tingkat tinggi yang selamat, namun meskipun begitu kerangka yang jumlahnya banyak pada saat ini benar-benar semakin sedikit. Sementara itu di sisi lain sosok hantu di tahta tulang yang sedang duduk tampaknya merasakan semuanya. Pada saat ini dirinya tidak bisa menahan lebih lama lagi sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba berdiri. Setelah itu dirinya segera menekan telapak tangannya pada tahta tulang dengan keras dan terdengar suara ledakan. Lalu sandaran dari tahta tulang ini tiba-tiba patah dan pecahannya seketika berterbangan kemana-mana. Lalu kemarahan yang tidak tertahankan ditambahkan ke wajah ganas dari leluhur roh hantu ini. Kemudian sepasang mata berwarna darah tiba-tiba meledak melewati kehampaan dan menggantung tinggi di atas kepala Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah itu sepasang mata berwarna darah ini memiliki kekuatan magis yang menakjubkan. Bahkan sepasang mata ini sepertinya mampu menembus tubuh semua orang dan mengintimidasi jiwa mereka. Pada saat ini hanya kekuatan spiritual Xiao Yan yang cukup kuat dan Xiao Yan tidak terintimidasi secara serius. Sehingga Xiao Yan berbalik dengan dingin menunjukkan senyum mengejek dan menatap mata yang berwarna darah ini. Melihat provokasi dari Xiao Yan ini, tentu saja mata itu pun seketika tiba-tiba menjadi semakin gelap. Lalu pada saat ini mereka terlihat menjadi semakin haus darah. Setelah itu Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan diam-diam segera menjalankan seni roh darah. Bersamaan dengan itu Xiao Yan merasakan tiba-tiba tekanan yang berada di atasnya turun drastis. Lalu sosok tersebut pun pada saat ini menyadari apa yang telah dilakukan Xiao Yan dan segera tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa anak muda ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jika dirinya menelan kekuatan spiritualnya maka itu akan sangat manfaat bagi dirinya. Dan ini adalah keterampilan bertarung spiritual yang benar-benar sangat luas. Mendengar kata-kata keterampilan bertarung spiritual dengan jangkauan luas Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan nafas lega, karena kata-kata ini sama saja dengan mengakui kekuatan dari kemarahan surgawi Huang Quan milik Xiao Yan. Dengan kata lain Xiao Yan menyadari bahwa leluhur hantu ini tidak akan sebodoh itu untuk terus menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual memanggil kerangka yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat ini Xiao Yan merasa gembira di dalam hatinya tetapi Xiao Yan tidak berani menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan pada saat ini wajah Xiao Yan telah memucat karena kekuatan spiritual Xiao Yan yang telah habis. Meskipun Doqi dapat dipulihkan dengan pil, akan tetapi kekuatan spiritual tidak seperti itu. Karena kekuatan spiritual ini hanya bisa dipulihkan perlahan seiring berjalannya waktu. Sementara itu di sisi lain cahaya hijau segera bergetar dari sosok tersebut, lalu segel di tangan sosok tersebut pun berubah dengan cepat dan kerangka yang tersisa yang tidak terhitung jumlahnya langsung ditarik menjauh dari kumpulan kerangka, lalu para kerangka ini segera terbang menuju ke leluhur roh hantu.
setelah itu kerangka itu pun berdiri di sana dan tidak lagi menjadi ancaman bagi kelompok Xiaoyan, sehingga semua orang pun langsung menghela nafas lega. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mati-matian bertahan dan tidak membiarkan dirinya menunjukkan sedikit pun kelelahan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa leluhur dari roh hantu ini takut akan kekuatan spiritual Xiaoyan. Oleh karena itu jika Xiaoyan menunjukkan kelemahan maka mungkin saja leluhur roh hantu ini akan segera menyerang mereka semua. Sementara itu di sisi lain leluhur roh hantu pun seketika membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa semua orang jangan terlalu bersemangat pada saat ini. Dan cobalah untuk menghadapi formasi 18 roh darah yang dirinya ciptakan dengan roh jahat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sudut mulut leluhur roh ini pun seketika tiba-tiba berkedut, dengan berkumpulnya kerangka dan roh-roh jahat pada saat ini 18 pilar berwarna darah muncul dari udara tipis di atas singgasana tulang, lalu pilar ini menjulang ke langit berdiri tegak di bawah langit seperti pilar yang menopang langit, kemudian segel di tangan pada saat ini dengan cepat berubah. Lalu dirinya menuangkan doqi dan kekuatan spiritual ke dalam formasi secara terus-menerus. Setelah itu dirinya pun segera berkata di bawah formasi ini tidak pernah ada orang yang hidup. Hal ini sudah terjadi seperti ini sebelumnya dan pasti akan seperti ini juga setelahnya. Bersamaan dengan itu 18 pilar pada saat ini mengguncang kabut dan menutupi dunia sepenuhnya. Semua orang pada saat ini berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Sedangkan Xiaoyan pada saat ini melihat dengan seksama dan pilar darah ini ternyata terdiri dari roh-roh kebencian. Saat ini roh-roh ini tidak terhitung jumlahnya saling melahap saling mencabik dan benar-benar sangat mengerikan. Semua orang pada saat ini tidak berani bertindak gegabah. Oleh karena itu mereka hanya bisa membentuk lingkaran yang rapat mengamati gerakan di sekitar mereka. Sementara itu di sisi lain leluhur roh hantu pun seketika merubah segel di tangannya. Bersama dengan itu pilar pertama seketika bergerak dan roh yang berada di dalamnya yang tidak terhitung jumlahnya segera menjelma menjadi pisau raksasa. Pisau ini segera melonjak ke langit dan cahaya pisau yang tajam menyinari pipi Xiaoyan dan yang lainnya. Hembusan angin yang dibawanya pada saat ini mengacak-ngacak rambut semua orang. Sementara itu pada saat ini segel di tangan Xiaoyan segera berubah ketika Xiaoyan kembali mengeluarkan kemarahan surgawi Huang Quan, sehingga sosok ilusi raksasa tinggi 10.000 meter segera melonjak lagi, kemudian dirinya segera menarik cahaya dari sungai mata air kuning dan menggulirkannya ke arah pisau raksasa tersebut, namun pada saat ini semua orang benar-benar terkejut. Apalagi menghadapi serangan dari pisau tersebut serangan kemarahan surgawi Huang Quan Xiaoyan ini benar-benar tidak bereaksi setelah kontak terjadi, bahkan bayangan dari serangan Xiaoyan menghilang dalam kehampaan dan semuanya kembali tenang, dan dengan segera setelah itu hembusan angin kembali melonjak dan pisau pada saat ini menjadi lebih cepat, lalu angin yang dibawa dari serangan pisau ini pada saat ini menjadi lebih kencang, sehingga semua orang benar-benar bingung dan bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Lalu di tengah-tengah kebingungan semua orang akhirnya pisau pun semakin mendekat. Saat ini Xiao Zhan pun bergerak tiba-tiba melangkah maju dalam kehampaan dan cahaya keemasan segera melonjak. Lalu Xiao Zhan segera membuat perisai dan bersamaan dengan itu dirinya segera melesatkan tinju besarnya. Sehingga benturan pun segera terjadi dengan keras dan cahaya keemasan berwarna darah seketika memenuhi langit. Kemudian suara terendam yang sangat berat seketika terdengar dalam sekejap dan cahaya dan bayangan yang telah berbenturan menghilang. Setelah itu Xiao Zhan pun mundur beberapa langkah berturut-turut dan pelindung yang telah dirinya bentuk pada saat ini mulai beriak. Pada saat yang bersamaan pisau darah juga perlahan runtuh dan berubah menjadi kumpulan roh yang melebur ke dalam formasi roh darah. Melihat hal tersebut leluhur hantu pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ini baru permulaan. Mendengar hal tersebut Zenni pun segera menoleh untuk menatap Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan pada saat ini wajahnya membiru dan pucat ketika memahami kekhawatiran pada Xiaoyan. Namun pada saat ini tidak ada yang bisa dirinya lakukan dan dirinya benar-benar sangat cemas. Di sisi lain merasakan tatapan dari Zenni, membuat Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya memperlihatkan senyum yang dipaksakan.
Pada saat ini Xiao Yan berpikir keras saat dirinya melihat formasi berdarah yang bergulir dari roh-roh jahat. Xiao Yan berpikir bahwa saat ini kekuatan spiritual tidak berguna dan bagaimana Xiao Yan bisa menghancurkan formasi dari roh darah ini. Di sisi lain tanpa memberi waktu untuk bernafas, gerakan kedua dari leluhur roh juga segera melonjak. Saat ini dirinya memerintahkan pilar kedua untuk bergerak dan senjata darah segera keluar. Lalu 18 pilar berwarna darah segera berguling dengan keras seperti semburan air. Kemudian 18 senjata berwarna darah segera dengan cepat keluar dan berubah menjadi seperti kilat. Lalu senjata ini melesat melewati lapisan kabut berdarah dan menusuk ke arah semua orang. Pada saat yang bersamaan teriakan tajam yang menyedihkan dari roh-roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di antara darah di langit. Dan teriakan menyedihkan ini seketika mengganggu pemikiran dari semua orang. Melihat serangan yang sangat cepat ini sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, ujung tombak berwarna darah pun hendak menembus pakaian Xiao Yan. Lalu Le Shaolong dan Zi Ying yang telah bersiap pada saat ini benar-benar terpana oleh kecepatan senjata darah. Bahkan Le Shaolong dan Zi Ying pun bergegas mendekat ke arah Xiao Yan berniat untuk memblokir serangan tersebut. Bersamaan dengan itu 18 tombak berwarna darah segera melesat ke arah Le Shaolong dan Zi Ying, sehingga benturan di antara keduanya pun segera terjadi dengan Le Shaolong dan Zi Ying yang kewalahan. Pada saat ini langit dipenuhi dengan kabut darah yang tiba-tiba meledak dengan keras. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan berhasil selamat berkat bantuan sayap tulang miliknya. Tidak lama leluhur roh hantu pun seketika mengubah segel di tangannya. Saat ini dirinya memerintahkan pilar ketiga untuk bergerak dan pedang darah berhembus. Lalu bersamaan dengan itu di dalam formasi darah pedang segera terbentuk dan terangkat seperti angin, sehingga pada saat ini banyak pedang darah segera terbentuk dan terjalin menjadi jaring pedang yang tidak bisa ditembus. Bahkan angin pedang itu benar-benar sangat ingin memicu angin kencang dan gelombang yang mengamuk. Lalu jaringan pedang ini pun dengan cepat melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Kemudian jaringan pedang ini segera terbelah menjadi dua dan langsung mengarah ke arah Xiao Zhan dan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menyeka keringat dari dahinya dan sayap tulangnya bergetar kembali dan dengan cepat menyesuaikan bentuk tubuh Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan pedang besar surgawi dan dengan tenang melesatkannya. Kemudian pada saat ini Xiao Zhan pun segera mengeluarkan perisainya dan segera melesatkan tinjunya. Lalu leluhur roh hantu pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan dan Xiao Zhan adalah inti dari kelompok ini. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, namun Xiao Yan hanya memiliki kekuatan tahap akhir bintang 3. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini memiliki pertahanan yang kuat dan serangan yang mematikan. Jadi selama dua orang ini terbunuh maka sisanya akan dengan mudah dihadapi. Pada saat ini di langit baik Xiao Yan maupun Xiao Zhan pada akhirnya segera berbenturan dengan serangan pedang, sehingga suara keras segera terdengar ketika kedua ruangan ini bertabrakan dengan Xiao Yan dan Xiao Zhan. Pada saat yang bersamaan jaringan pedang berwarna merah darah juga dengan cepat dimusnahkan, dan pada saat ini hanya ada energi dengan kekerasan yang melonjak di sekitar benturan. Lalu Xiao Zhan pun dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Pada saat ini semua orang pun kembali berkumpul membuat barisan. Bersamaan dengan itu serangan selanjutnya segera dilesatkan dan pilar keempat segera bergerak. Saat ini tombak perang naga darah besar segera muncul di atas formasi dari roh darah. Dan dengan segera setelah tombak perang naga darah ini dilesatkan kekuatannya benar-benar melonjak. Lalu ruang di dalam formasi terus bergolak dan runtuh dalam sekejap dan ujung bilahnya segera mengarah langsung ke arah semua orang. Pada saat ini kekuatan tombak darah benar-benar sangat kuat namun kecepatannya agak lambat. Meskipun kecepatannya sangat lambat namun sepertinya efek dari kehancuran dan yang mengumpulkannya akan benar-benar gila. Menyadari kekuatan dari serangan ini kelompok Xiao Yan pun segera menyatukan doki mereka dan melakukan serangan gabungan. Sehingga benturan segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke segala arah. Namun setelah benturan terjadi pada saat ini semua orang melihat bahwa tombak tidak berhenti. Justru tombak masih terus melesat ke arah kelompok Xiao Yan dengan kekuatan yang tidak berkurang.
namun semua orang seketika menyadari bahwa serangan ini benar-benar lebih kuat dibandingkan dengan serangan sebelumnya, dan pada saat ini Xiao Zhan pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melesatkan tinju pamungkasnya, sehingga benturan kembali terjadi. Namun pada saat ini Xiao Zhan benar-benar terpukul mundur, bahkan pada saat ini Xiao Zhan benar-benar terluka parah akibat dari serangan tombak yang benar-benar kuat. Lalu melihat hal tersebut, leluhur hantu pun segera berkata bahwa orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini kali ini benar-benar tidak buruk, namun sayang sekali formasi roh darah memiliki total 18 lapisan, namun seperti yang terlihat bahwa ini baru serangan yang keempat, dan jika kemampuan mereka hanya sampai di sini maka adegan ini akan berakhir. Di sisi lain melihat Xiao Zhan yang terluka parah pada saat ini, Zi Ying tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Dirinya pun berteriak ke arah leluhur roh hantu memerintahkannya untuk keluar jika dirinya memiliki nyali, karena jika dirinya memiliki kekuatan maka jangan bertarung di balik tameng. Pada saat ini semua orang tidak bisa melihat tubuh asli dari leluhur roh hantu tetapi terjebak olehnya dengan ketat, sehingga pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa masuk ataupun keluar. Tentu saja perasaan tidak berdaya ini seperti pukulan yang menimpa mereka. Di sisi lain menghadapi perkataan dari Zi Ying pada saat ini sosok tersebut pun tertawa. Dirinya lanjut berkata jika ingin menantangnya maka Zi Ying masih belum memiliki syarat, dan jika mereka bisa menerima 18 pilar darinya maka mereka bisa mengaturnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun segera menyatukan kekuatan mereka kembali dan melakukan serangan secara bersamaan, sehingga benturan kembali terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang kembali melonjak. Namun pada saat ini tanpa diduga serangan gabungan dari semua orang benar-benar mampu menahan si tombak. Lalu setelah benturan ini tombak pun pada saat ini telah runtuh. Namun sayangnya pada saat ini pilar kelima segera bergerak dan kapak darah segera muncul. Justru semua orang pada saat ini segera terkejut melihat kapak yang baru saja keluar, karena ini baru pilar kelima dan kapak yang ditebaskan dari jarak jauh membuat kulit semua orang pada saat ini memucat. Tentu saja semua orang benar-benar hanya bisa menghela nafas dan kapak pun segera mendekat. Saat ini semua orang pun saling memandang dan mata mereka menjadi lebih kencang. Lalu mereka semua saling mendekat membentuk lingkaran tidak terpisahkan mengelilingi Xiao Yan di tengah. Kemudian kekuatan cahaya kapak pun datang satu demi satu dan masing-masing lebih kuat daripada yang terakhir. Pada saat ini Xiao Yan tidak bergerak sama sekali seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Namun pada saat ini pemikiran Xiao Yan segera berjalan dengan cepat. Bersamaan dengan itu semua anggota Xiao Yan pada saat ini benar-benar kepayahan menghadapi serangan dari si kapak. Semua orang pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan kapak dan ledakan yang menggelegar segera bergema di langit. Meskipun akhirnya kapak darah ini dihancurkan oleh upaya bersama dari kelompok Xiao Yan, namun pada saat yang bersamaan terdengar dengusan yang terendam. Pada saat ini Feng Feng dan Nan Erming jelas terluka parah dan sudah mencapai batas mereka, sehingga dengan begitu pada saat ini situasi yang dihadapi oleh kelompok Xiao Yan benar-benar semakin kritis. Bersamaan dengan itu leluhur roh hantu pada saat ini kembali mengubah segel tangannya, lalu dirinya pun segera memerintahkan pilar keenam untuk bergerak dan kapak berdarah terbang melintas langit. Setelah itu dirinya langsung memerintahkan pilar ketujuh untuk bergerak dengan niat darah yang segera melonjak. Di bawah perlawanan habis-habisan kelompok Xiao Yan pada saat ini banyak senjata darah hancur dan terus muncul kembali satu demi satu. Pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar berjuang menghadapi dari semua serangan yang datang. Lalu satu persatu serangan yang datang benar-benar berhasil dihancurkan dengan susah payah. Dan pada saat ini mereka berhasil bertahan hingga ke pilar ke-8. Menyadari hal tersebut pada saat ini pilar ke-9 pun segera digerakkan. Lalu formasi dari roh darah meluncurkan serangan ke-9 dan semua orang pada saat ini ditekan sepanjang jalan sehingga mengecilkan jangkauan. Pada saat ini bayangan cambuk segera melonjak keluar dan melesat ke arah semua orang. Dan akhirnya dengan kerjasama semua orang cambuk pun berhasil dihancurkan. Namun pada saat ini baik Xiao Zhan, Nan Erming dan yang lainnya benar-benar terluka.
Bahkan pada saat ini akhirnya Xiao Yan segera mengangkat kepalanya, lalu mata Xiao Yan berbinar dan Xiao Yan sepertinya sudah memiliki tindakan balasan di dalam hatinya. Pada saat ini metode yang diandalkan oleh Xiao Yan mencakup api surgawi, tentu kekuatan spiritual dan sayap tulang miliknya, sehingga Xiao Yan pun segera menstabilkan pikirannya sebelum akhirnya perlahan mengeluarkan pedang besar kuno miliknya. Pada saat ini seni roh darah memiliki efek menahan jiwa dan api surgawi memiliki keunggulan bawaan melawan roh jahat. Jadi bagaimana jika seni roh darah dilengkapi dengan api surgawi? Maka apa yang akan terjadi dengan serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan? Sementara itu pada saat ini di sisi lain cambuk darah kembali muncul. Dan dengan suara tajam dirinya pun segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan hembusan angin segera meniup dengan kencang. Kemudian Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan ekspresi Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur menjadi serius. Lalu Xiao Yan pun segera membungkukkan tubuhnya sedikit dan sayap tulang di punggungnya segera berkibar. Kemudian Xiao Yan segera berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir deras ke tengah, dan pada saat ini samar-samar terlihat garis-garis darah yang muncul di pedang besar milik Xiao Yan, lalu garis-garis darah ini diselimuti oleh api surgawi biru keabu-abuan, dan pada saat ini kecepatan sayap pulang Xiao Yan benar-benar begitu cepat sehingga bahkan cambuk darah tidak memiliki waktu untuk mengelak. Dan akhirnya Xiao Yan pun segera melesatkan serangan dari pedang berat besar miliknya dan segera bertabrakan dengan cambuk. Lalu suara terendam seperti guntur segera bergema menyebar ke segala arah. Kemudian Doqi yang kuat segera melonjak dengan cepat dan pada saat ini pedang besar Xiao Yan berhasil memukul cambuk. Setelah benturan ini Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar terkejut dan mundur beberapa langkah. Bahkan tembolok Xiao Yan terasa manis dan seteguk darah segera menyembur keluar. Lalu bersamaan dengan itu roh jahat segera mengejar dari dekat dan Xiao Yan segera menggenggam pedangnya. Kemudian api surgawi segera menyelimuti Xiao Yan untuk melawan roh jahat ini. Setelah itu pedang besar Xiao Yan segera dilesatkan dengan kekuatan yang lebih ganas daripada sebelumnya. Setelah menyentuh api surgawi biru keabu-abuan yang menyatu dengan seni roh darah, saat ini energi dari darah roh jahat ini pun seketika terbakar dan ditelan api surgawi, lalu teriakan yang sangat menyedihkan segera terdengar, seketika wajah roh kebencian yang tidak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi cambuk darah pada saat ini menjadi sangat terdistorsi, bahkan mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi mereka ditahan oleh kekuatan tidak terlihat dan tidak dapat melarikan diri. Lalu akhirnya cambuk darah yang terbakar di udara pada saat ini menjadi fokus dan menarik perhatian semua orang. Seketika mata semua orang pada saat ini berbinar begitu juga dengan Xiao Yan. Dan seperti yang Babang Tampan Xiao Yan pikirkan jika metode dari ajaran Buddha Yanti ini ternyata memang sangatlah efektif.